Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazalia dengan NIM 2453987 SP 24358. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari praktikum pemrograman geospasial website pada acara ke-6 dengan judul Leaflet, JS, dan Bootstrap. Nah, pada acara ini itu kita menggunakan bantuan dari ekstensi Gemini AI, yang mana ekstensi ini itu dapat dilakukan penggunaan langsung di Visual Code dan juga melakukan sign in untuk kemudian dapat langsung digunakan. Nah, uh, sini saya akan menjelaskan langsung saja pada cara kerja dari si Gemini AI ini. Nah, kan setelah dilakukan inisialisasi, itu nanti akan langsung memunculkan tampilan seperti ini di Visual Code-nya. Kemudian melakukan mengaktifkan agent ini untuk supaya ya kode yang sudah tertulis pada Gemini atau yang terbuat sudah dibuat itu dapat langsung digunakan di file, folder penyimpanan kita. Gitu. Nah, kan ketika kita melakukan penulisan perintah gitu ya, misalnya buatkan indeks HTML yang menampilkan peta web menggunakan leaflet untuk wilayah Flores Timur. Nah, nanti Gemini itu dia akan memunculkan kayak gini ya, thinking, yang mana di sini tuh ada dissecting the user intent. Nah, ini tuh maksudnya si ya, mulai baca dan menganalisis maksud dari perintah yang udah dibuat gitu. Tujuannya dia itu untuk memahami secara spesifik terkait file yang diminta, karena kan file yang diminta index HTML, kemudian teknologi yang dipakai itu pakai Leaflet.js gitu. Terus fungsi utamanya itu untuk menggunakan peta web dengan lokasi fokusnya itu Flores Timur. Jadi pada bagian sini dissecting the users intent ini itu AI belum menulis kode, jadi dia baru memetakan kebutuhan pengguna ke dalam struktur yang logis gitu. Kemudian pada outlining code generation ya, itu tuh AI sudah mulai membuat blueprint logika dari kodenya. Dia itu melakukan urutan pengerjaan dengan membuat si struktur HTML dasarnya pada index.html ini dengan memasukkan CSS dan juga leaflet.js, kemudian membuat elemen div map ini nanti untuk wadah petanya, kemudian menambahkan JavaScript untuk melakukan inisialisasi peta. Selanjutnya pada bagian composing HTML structure itu tuh AI-nya yang dalam hal ini tuh Gemini-nya itu sudah mulai menulis bagian HTML-nya dia dengan menuliskan terlebih dahulu bagian head section-nya itu untuk menambahkan meta tag biar tampilannya itu bisa responsif gitu, dan juga title-nya itu kan dia yang digunakan peta web Flores Timur ini. Kemudian dia juga menyertakan CSS dan CSS leaflet dari JDM ini. Kemudian pada bagian body section, dia itu membuat elemen div sebagai wadah dari petanya, kemudian menambahkan script seperti JavaScript dan juga JavaScript untuk inisialisasi peta. Lanjut pada constructing JavaScript initialization, itu tuh si AI-nya itu mulai mengaktifkan peta leafletnya ini. Dia tuh melakukan pembuatan object map gitu, object map, terus mengatur posisi awal di Flores Timur dengan koordinat ini, terus menambahkan tile layer OpenStreetMap sebagai base map-nya agar petanya itu punya tampilan dasarnya gitu. Kemudian pada bagian generating color JavaScript-nya ini, itu Gemini sudah melengkapi bagian JavaScript dengan fitur-fitur tambahan seperti tambahan marker di tengah, terus tambahkan pop-up text-nya misalnya, terus memastikan zoom level dan atributnya itu sesuai dengan aturan. Ini perlu akan implementing the HTML structure. Nah, ini itu bisa dibilang sebagai tahapan kompilasi keseluruhannya. Dia itu menggabungkan dari type dan tag HTML, kemudian tag head, lengkap dengan CSS dan title-nya, body, terus beserta si div map-nya, kemudian script JavaScript-nya secara lengkap. Kemudian pada bagian refining code and structure ini itu tahapan yang mirip dengan review code atau quality check kita untuk memastikan semuanya sudah benar, tag HTML ditutup dengan rapi, leaflet JDN valid, kemudian petanya itu muncul dengan ukuran yang sesuai. Nah, kurang lebih cara berpikir dari si Gemini-nya itu seperti itu. Kemudian nanti dia akan langsung munculkan si script-nya yang yang ketika kita aktifkan agent-nya itu dia langsung akan muncul di ini halaman kerjanya. Gitu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait benda-benda apa saja yang saya gunakan pada si Gemini untuk membuat peta web Flores Timur dengan menggunakan Leaflet dan juga Bootstrap. Nah, yang pertama di sini tadi kan sudah saya jelaskan yang untuk membuat indeks HTML. Saya di sini saya melakukan penambahan perintah hapus semua layer dan control layer. Ini tuh untuk menghapus kayak seperti layer-layer yang sudah diinputkan. Ya, nah itu pada bagian awal itu dia secara otomatis tuh menambahkan langsung gitu, sehingga karena di sini bertujuan untuk
mempelajari cara kerja dari Gemini AI, maka dilakukan step by step. Nah, layarnya itu semua dihapus beserta kontrol layarnya, kemudian melakukan pengubahan tampilan menjadi full screen itu dengan nah bagian sini itu dia menjadi hitnya 100% karena ketika di run untuk pertama kali yang merupakan hasil dari indeks HTML itu tampilan petanya itu belum secara 100% pada layar, dia kayak masih bisa di scroll gitu. Terus habis itu menambahkan perintah kembali, tambahkan navbar bootstrap dengan warna hitam dan judul peta Flores Timur tanpa menggunakan tulisan home. Nah, perintah yang digunakan pada ke Gemini AI itu harus detail kayak navbar itu dia menggunakan bootstrap, terus warnanya apa dan judulnya apa, terus tidak menggunakan apa gitu. Jadi hasilnya bisa sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Terus melakukan penambahan kembali untuk menampilkan layar batas kecamatan dari data ini dengan simbolisasi dengan panjang kelas segini, terus menggunakan gradasi coklat dari kolom penduduk dengan jumlah kelas 3. Ini nanti itu dia menghasilkan tampilan seperti ini, graduated atau gradasi warna yang disesuaikan pada field si jumlah penduduk. Kemudian ini tuh melakukan perapian legenda dan juga membuat rentang angkanya itu menjadi 15.000 karena hasil dari perintah sebelumnya itu rentangnya masih acak, dalam artian kayak belum bulat ke 15.000. Padahal di sini perintahnya sudah tertulis 15.000 tapi dia belum 15.000 sehingga dilakukan perintah ulang dan juga untuk merapikan legendanya karena hasil dari perintah sebelumnya itu legendanya masih berantakan banget. Selanjutnya ditambahkan perintah untuk menampilkan layer jalan dengan warna merah yang letaknya itu di atas layer si batas kecamatan .geojson-nya itu, yang hasilnya nanti, nah seperti ini. Terus menambahkan berita kembali untuk menampilkan layer dengan menggunakan warna biru, itu untuk menghasilkan tampilan, nah si sungai-sungainya ini. Lanjut ke menampilkan layer toponim menggunakan default maker Reflect.js. Nah nanti hasilnya tuh dia bakal makernya tuh default kayak gini. Terus habis itu menambahkan basemap S3 satelit dan control layer. Karena basemap awalnya tadi OpenStreetMap, kemudian di sini saya tambahkan perintah kembali untuk menambahkan basemap berupa S3 satelit yang nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini. Gitu. Selanjutnya di sini saya tambahkan juga perintah untuk mengubah pop-up-nya itu menggunakan model dari Bootstrap seperti ini nanti pop-up-nya itu. Terus menambahkan icon people ini pada jumlah penduduk di pop-up batas kecamatan tanpa mengubah kode. Hasilnya itu adalah seperti ini. Ini icon people-nya yang ditambahkan pada pop-up si batas kecamatan. Lanjut, ini tuh menambahkan tooltip untuk layar batas kecamatan dengan sticky through. Layar batas kecamatan dengan sticky through. Nah, nanti dia kalau kursornya diarahin tuh bakal kayak langsung memunculkan si nama kecamatannya tanpa harus kita klik terlebih dahulu. Lanjut ke perintah selanjutnya itu untuk membedakan tebal jalan berdasarkan field nama unsur. Nah, karena tadi jalannya itu sebelum dilakukan perintah ini itu masih satu tebal itu masih sama gitu, merah. Sementara di layar jalan ini terdapat beberapa kategori jalan kayak jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lain. Kemudian di sini saya perintahkan Gemini untuk membedakan tebal jalannya itu berdasarkan field ini gitu sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Yang tebal ini merupakan jalan provinsi, kemudian disusul dengan yang agak tebal ini jalan kabupaten, dan yang tipis ini merupakan jalan lain. Lanjutnya, di sini juga saya tambahkan perintah untuk menghitung dan membuat pop-up untuk menampilkan panjang dari sungai. Hasilnya itu adalah hanya diklik, dia langsung memunculkan panjang dari sungai yang kita klik tersebut. Tapi harus agak di zoom karena kan sedikit true dari si batas kecamatan ini kita aktifkan kan sehingga agak sulit untuk mengeklik bagian sungainya. Lanjut, di sini saya memberikan perintah untuk menggabungkan legenda jalan dan juga jumlah penduduk itu menjadi satu di kanan bawah. Di sini, terus menambahkan legenda sungai dan juga dijadikan satu pada legenda yang sudah ada. Itu karena legenda sungainya itu masih terpisah di sebelah sini. Sehingga saya jadikan satu di sebelah kanan bawah. Lanjut, di sini saya juga memberikan perintah untuk mengubah dengan memindahkan legenda itu menjadi dalam control layer apabila dibuka melalui layar smartphone dengan control layer tertutup dan terbuka pada layar desktop. Ini itu nanti menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, jadi ketika diubah layarnya itu pada tampilan desktop kan dia terbuka gini ya, si legenda sama si control layer. Ya, control layernya. Nah, ketika diubah tampilannya menjadi tampilan smartphone atau tampilan yang lebih kecil dari desktop, itu dia otomatis akan menjadi satu si control layer dan juga legendanya pada bagian pojok kanan atas. Nah, ini tuh untuk memudahkan agar tidak tertutupi. Kalau seperti ini kan tertutupi gitu ya tampilannya sehingga menyulitkan pengguna itu untuk melihat petanya gitu sehingga nah tampilannya seperti ini gitu. Selanjutnya di sini saya tambahkan ini perintah untuk merapikan legenda dan mengurutkan dari data garis karena memang pada legenda peta itu urutannya adalah data titik garis baru poligon gitu. Selanjutnya merapikan kembali legenda pada control layer ketika diubah pada tampilan smartphone gitu. Kemudian menambahkan fitur search untuk mencari kecamatan berdasarkan field ini.
Nah, fiturnya itu akan jadi seperti ini. Misal nih, kita mau mencari bulan bintang. Kita ketik Google aja, nah dia langsung otomatis tuh ada kayak apa ya, rekomendasi gitu. Tinggal diklik, nah dia langsung nge-zoom ke bagian kecamatan yang kita search gitu. Lanjut, di sini itu saya tambahkan atau saya berikan perintah lagi untuk menambahkan menu tentang pada navbar identitas dari pembuat web petanya gitu dengan pemesan nama dan kelas gitu. Nah, hasilnya itu seperti ini, di mana itu terdapat beberapa layer yang digunakan, ada batas kecepatan, sungai, jalan, dokumen, yang dia bisa dipilih melalui counter layer dan juga ada dua base map yang dapat digunakan, kemudian ada tampilan legendanya, dan ketika dibuka pada tampilan smartphone, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Gitu. Kurang lebihnya